Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita menikmati santapan rohani. Sebelumnya kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan sukacita dan kesetiaan kami ada dalam channel Klavo Sukacita yang membawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau dalam memahami dan mengerti akan isi hatimu, bahkan mendengarkan akan suara Tuhan lewat firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami, menerangi akan langkah kami, supaya kami tidak tersesat dan hidup kami dibaharui karena firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, hamba yang Allah percayakan menyatakan isi hati-Mu, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan dan wawasan, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar, sehingga ketika hamba menyampaikan bukan menurut kehendak hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Engkau sajalah Bapa. Terima kasih Tuhan, maka kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yosua pasal 22, ayatnya yang kelima mengatakan kepada kita, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap menjadi umat-umat Tuhan yang setia menikmati santapan rohani lewat channel Klavo Sukacita, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam dengan meresponi serta memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap hari. Pembacaan dari Yosua pasal 22 ayatnya yang kelima dengan tema kesetiaan mendatangkan berkat. Berbicara tentang kesetiaan, setia ini dalam kehidupan setiap kepribadian orang dalam menunjukkan sikap baik ia sebagai anak terhadap orang tua, bahkan orang tua terhadap anak, dan sebaliknya selaku suami istri yang hidup di dalam keluarga dengan setia. Ketika ada kesetiaan di dalamnya, ada kedamaian, ada sukacita, ada ketenangan, dan berkat itu akan tetap melimpah di dalam kehidupan perjalanan kepribadian, bahkan juga dalam kehidupan keluarga. Dan kesetiaan selaku umat-umat Tuhan di dalam jemaat persekutuan dengan Tuhan, ketika mendengar setiap seruan pertobatan yang disampaikan, ia dengan penuh sukacita mendengar serta mau memberlakukannya dengan setia. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya, untuk ia memberlakukannya menjadi umat yang murni di hadapannya, maka secara kepribadian ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan perjalanan selalu ia akan merasakan janji-janji Tuhan itu selalu ya dan amin di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita melihat kehidupan Yosua yang merupakan seorang pemimpin yang Allah percayakan dalam ia melanjutkan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya sesuai dalam perjalanan ia bersama-sama dengan bangsa Israel, sebagaimana Musa yang sebenarnya Musa bisa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi mengapa Musa tidak membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Mengapa Yosua yang harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Terlihat ketidaksetiaan Musa sebagai seorang pemimpin yang Allah percayakan. Maka ia diberikan menggantikan, mengalihkan tugasnya kepada Yosua sebagai seorang pemimpin yang terlihat di mata Tuhan dengan setianya dia, relasi yang begitu baik dia dengan Allah, bahkan juga Allah yang memberikan kepercayaan kepadanya, maka ia dapat menghentarkan akan bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di tanah Kanaan, ia menyerahkan bagian tanah kepada beberapa suku yang terlihat di sini, suku Ruben, orang Gad, dan suku Manasye.
yang mereka akan menduduki dan menempati pada bagian tepi timur sungai Yordan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyerahan bagian tanah yang akan diberikan kepada beberapa suku itu bukan hanya mereka diberikan untuk berada dan mendiami, tetapi ada suatu kelanjutan yang harus mereka lakukan dan mereka turuti, taat dan setia dalam perjalanan mereka setibanya di tanah Kanaan. Sebagaimana sesuai dengan Yosua pasal 22 ayatnya yang kelima yang mengatakan kepada kita sekalian, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tetap masih harus melakukan perintah yang Allah inginkan sehingga hidup mereka itu akan mendapati berkat. Karena kalau hidup mereka bertentangan, berlawanan dengan setiap perintah-perintah Allah, hidup mereka yang berjalan semau dan sesukanya mereka, yang selalu dunia tawarkan dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan mendapati berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka setia, merupakan suatu perintah ketegasan yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel ini supaya mereka tetap mendapati berkat Tuhan. Oleh sebab itu bagi kita selaku umat-umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, kehidupan yang Injil sudah menerangi, Injil sudah menghentarkan membawa umat-umat Tuhan dengan mendapati berkat-berkat dalam setiap jabatan, kedudukan, profesi-profesi setiap orang yang telah ditempatkan. Jangan kita merasa hebat, kuat, dan kita lupa kepada Allah kita. Tetapi marilah kita datang dan kita tetap mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kita taat kepadanya. Ketika kita ada dalam bidang pemerintahan, kita tunduk kepada setiap pemimpin-pemimpin, karena pemerintahan itu adalah berasal dari Allah dan kita bekerja dalam mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kepribadian kita dengan meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat memberikan yang terbaik, bahkan membangun akan setiap wilayah di mana kita berada supaya pada wilayah-wilayah tersebut kita mendapatkan berkat yang begitu luar biasa karena pemimpin-pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka tidak ada yang tidak mustahil ketika kita meminta perubahan terjadi, maka itu akan terjadi. Demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Ketika kita taat dan kita setia, kita meresponi firman yang telah disampaikan. Karena firman yang selalu menegur kita, menasihati kita, membimbing kita, dan menjadi suatu solusi dan jawaban dalam kehidupan kepribadian kita, bahkan sisi kehidupan keluarga dan jemaat. Hidup ini akan dibaharui, hidup ini akan selalu kita rasakan adanya berkat dan janji Tuhan itu selalu ya dan amin, karena janjinya dahulu, sekarang, dan akan datang tidak pernah berubah. Kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan merupakan umat kepunyaannya, umat kesayangannya, maka setiap persoalan, beban, pergumulan kita jangan kita lari mencari dunia, tetapi kita cari Tuhan, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita putus asa. Karena Yesaya pasal 41 ayat 10 mau mengatakan kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan selalu memberkati kita, maka andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan menjadi anak-anak yang setia, takut dan gentar di hadapannya, serta meminta pertolongan Roh Kudus memampukan kita memberlakukan firman dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami untuk setia yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kepribadian kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan berikan kami tanggung jawab dengan setiap profesi-profesi yang ada pada kami. Biarlah kami tetap setia untuk dapat kami wujud nyatakan kesetiaan kami. Tanpa campur tangan Tuhan kami tidak mampu.
Maka mampukanlah kami Tuhan, supaya kami tetap setia di hadapan Engkau dengan takut dan gentar, sehingga kami mendapati janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati mereka, bahkan juga setiap keluarga-keluarga yang telah mengambil bagian dalam menopang pekabaran Injil lewat channel Klavos Sukacita. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka, bahkan juga Allah pimpin dan tuntun mereka di malam hari dengan tiang api, di siang hari dengan tiang awan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, tetap Allah memberikan hikmat dan kesetiaan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pakailah mereka Tuhan sebagai alat-Mu dalam memenangkan jiwa-jiwa ini di hadapan Engkau Allah. Allah juga memberkati kru-kru pada channel Klavos Sukacita, hikmat dan kekuatan, kesetiaan, sukacita juga mereka rasakan. Sehingga pekerjaan Tuhan ini merupakan suatu pekerjaan yang menyentuh akan umat-umat Tuhan. Mereka terhibur, mereka dikuatkan, dan mereka memperoleh keselamatan yang hanya berasal dari Engkau. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Engkau, Allah yang hidup. Ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.